أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Cara engkau untuk merendahkan diri adalah dengan merendahkan diri engkau atas teman-teman sekedudukan dan orang-orang yang di bawah mereka, hingga mudahlah bagi engkau bersifat tawadhu dan hilanglah kesombongan dari engkau. Jadi lawanan daripada sifat kibir atau sombong adalah tawadhu. Dan kita diperintahkan untuk menghiasi zahir dan batin kita dengan sifat tawadhu. Maka dengan tawadhu'lah ia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah fi dunya wal akhirah. Man tawadha'a ma'an nas tawadha'an nasu ma'ah. Para ulama pernah mengatakan barang siapa merendahkan hatinya dengan manusia, maka manusia pun juga akan merendahkan dirinya kepadanya. Jadi kalau kita menginginkan orang tawadhu dengan kita, maka kita duluan yang harus mentawadhu'kan diri kita, merendahkan hati kita kepada mereka. Dan setengah lagi daripada perkataan para ulama, at-tawadhu' yajlibu mahabbatal ikhwan. Tawadhu' itu kata ulama akan menarik cinta daripada teman-temannya. Mafhum mukhalafahnya, kesombongan itu akan menarik kebencian daripada teman-temannya. Kalau kita ingin dicintai oleh orang yang ada di sekitar kita, maka bersifatlah tawadhu. Keluarganya mencintainya, kawannya mencintainya, tetangga-tetangganya mencintainya. Dengan apa? Dengan sifat tawadhu. At-tawadhu yajlibu mahabbatal ikhwan. Mudah-mudahan Allah hiasi zahir dan batin kita dengan sifat tawadhu. Dan tidak bisa dibikin-bikin tawadhu itu. Jadi tawadhu itu bukan tasannu', bukan dengan kepura-puraan ya tawadhu, bukan. Tetapi tawadhu itu dari hati. Sehingga dari hati yang tawadhu nampak pada zahirnya pun juga tawadhu. Bukan dibikin-bikin secara zahir padahal hatinya masih diliputi dengan sifat kibir. Bukan. Itu kalau di dalam ilmu tasawuf namanya tasannu'. Tasannu' itu apa itu ngarannya? Berpura-pura dengan sifat tawadhu. Jadi beda. Orang yang tawadhu asli dengan tawadhu pura-pura itu beda. Coba kita lihat setengah daripada perkataan Imam Syafi'i
ketawaduan beliau. Beliau pernah mengatakan, uhibbus salihin wa lastu minhum. Aku cinta kepada orang-orang saleh, kata Imam Syafi'i, sekalipun aku bukan di dalam golongan mereka. La'alli an anala bihim syafa'ah, dan aku berharap aku akan mendapatkan dengan mereka, orang saleh, akan syafaat mereka. Ini ketawaduan Imam Syafi'i. Beliau merasa bukan orang saleh, padahal kesolehannya luar biasa, padahal ibadahnya luar biasa, akhlaknya luar biasa, tapi keluar daripada lisan yang mulia daripada beliau, uhibbus salihin wa lastu minhum. Aku cinta kepada orang saleh, sedangkan aku bukan termasuk di dalam golongan mereka. La'alli an anala bihim asy-syafa'ah, dan aku berharap untuk mendapatkan keberkatan dari orang soleh itu akan syafaat mereka. Wa akrahu man tijaratahu al-ma'asi, dan aku benci orang yang melakukan dosa dan maksiat kepada Allah. Wa in kuntu sawiyan fil bid'ah, sekalipun aku termasuk orang yang ahli maksiat. Itu kata-kata Imam Syafi'i. Aku benci, kata beliau, kepada orang yang maksiat. Wa in kuntu sawiyan fil bid'ah, sekalipun aku termasuk orang yang maksiat. Ya Rasulullah, namun kita kada soleh mengaku orang soleh, pas dapat rajaki anak soleh. Padahal lain orang soleh mengaku orang soleh. Sedangkan Imam Syafi'i yang terkenal kesolehannya, yang terkenal kewaliannya, beliau mengaku bukan termasuk di dalam golongan orang soleh. Bahkan beliau mengaku, aku termasuk orang yang ahli maksiat. Inilah ketawaduan daripada ulama as-salafun as-salih. Ketawaduan mereka itu bukan kepura-puraan, bukan, tetapi berangkat daripada kebersihan hati mereka. Nah kemudian, jika mudah bagi engkau melakukan itu, maka terwujudlah bagi engkau akhlak tawadhu. Jikalau mudah merendahkan hati dengan teman sekedudukannya, dengan teman satu majelis dengannya, dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, mudah hatinya untuk tawadhu, maka terwujudlah akhlak tawadhu di dalam dirinya. Jika berat, kata beliau, jika berat bagi engkau melakukan itu dan engkau tetap melakukannya, berat untuk tawadhu, tapi tetap ini mengarasi tawadhu. Nah ini yang adanya tasannu, berpura-pura. Ini ngarannya tasannu. Padahal hatinya tidak tawadhu, berat hatinya untuk merendahkan diri, tapi tetap ia melakukannya, maka engkau memaksa diri, bukan bersifat tawadhu. Berarti itu namanya berpura-pura tawadhu, bukan terbit daripada kebersihan hatinya. Akhlak yang sebenarnya adalah yang engkau lakukan dengan mudah tanpa merasa berat. Jadi yang bujuran akhlak itu ketika kita melakukannya ringan di dalam hati kita, ketika kita melakukannya merasa mudah bagi kita, itulah akhlak yang sebenarnya. Bukan merasa berat, bukan merasa terpaksa, bukan. Kalau ia memaksakan dirinya untuk tawadhu, maka itulah kepura-puraan. Inilah kepura-puraan. Ya Rasulullah. Jadi kada baik juga berpura-pura itu lah, kada baik juga. Dan ini kebanyakan dari manusia
Di hadapan ia tawadhu dengan kita, ternyata di belakang kita ia menyebut-nyebut kejahatan kita. Di hadapan ia tunduk dengan kita, tapi di belakang ia memusuhi kita. Ini sifat orang yang munafik. Di hadapan pura-pura tawadhu, padahal di belakang ia memusuhi kita. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada sifat orang-orang yang munafik. Ketahuilah bahwa manusia mempunyai dua ujung dan satu tengah. Jadi manusia itu ada punya dua ujung. Ini misalnya kita nih berdiri, ada ujung atas, ada ujung bawah, dan satu tengah. Ya pas pusat dah. Ujung yang satu condong kepada kelebihan yang dinamakan takabur. Ujung yang satu yang di atas itu disebut sebagai kelebihan, maka dinamakan takabur. Ujar guru ulun, jadi orang yang tahallul di dalam mengerjakan umrah atau haji, yang menggunting rambut itu sebenarnya yang diguntingnya adalah kesombongan di dalam dirinya. Sehingga seyogianya ketika ia bertahallul, ia berikrar di hadapan ya Allah, ya Allah, ulun berjanji, ulun kada hendak sombong lagi. Ya yang lalu bertahallul. Maka sama halnya ketika kita menggunting rambut kita, niatkan yang kita potong ini adalah kesombongan di dalam diri kita. Itu hakikat bergunting dah. Kan pas tukang gunting ini ada. Hakikat bergunting itu yang kita potong itu kesombongan di dalam diri kita. Karena ini ujung yang menyebabkan kita takabur. Sudah kita ketahui sebelumnya bahwasanya dosa yang berangkat daripada kesombongan, maka fala yurja taubatuh, tidak ada diharapkan taubatnya kepada Allah. Apabila dosa itu berangkat daripada kesombongan, maka sulit untuk bertobat kepada Allah. Tapi jikalau dosa itu berangkat daripada hawa nafsunya, maka ini akan mudah untuk bertobat kepada Allah. Contoh yang nyata yaitu iblis la'natullah alaih dan Nabiullah Adam alaihi salam. Itu contoh yang nyata. Tidak ada riwayatnya iblis itu bertobat kepada Allah karena kesombongannya. Maka kesombongan inilah yang kita potong di dalam diri kita. Bahkan di dalam kitab tafsir mimpi itulah ada kitab tafsir mimpi. Ulun ada bisi biar kandal kitabnya. Cuman Arab gundul. Ta'birul Manam fi Ta'wilil Manam. Itu judul kitabnya tuh. Jadi salah satu isyarat orang yang bagunting, mimpi bagunting di dalam mimpinya tuh punya bagunting, itu dihilangkan sifat sombong oleh Allah. Itu isyaratnya. Dan kita tulah di mimpi bagunting, insya Allah Allah hilangkan kesombongan di dalam diri kita. Allah. Sama halnya ketika kita menggunting rambut kita, niatkan yang kita potong itu adalah kesombongan diri kita. Kalau orang tahallul itu kalau bisa diikrarkan di dalam hatinya sebelum ia menggunting rambutnya, ya Allah, ulun berjanji tidak akan lagi sombong. Ulun berjanji kada hendak lagi sombong, ya Allah. Jadi berikrar di hadapan Allah. Di hati ya bang lah, ada di montong dah. Ujung yang satu condong kepada kelebihan yang dinamakan takabur, ujung yang lain dinamakan kehinaan. Jadi yang di bawah kan di atas nih kesombongan, yang di bawah pulang hina. Jadi kita kada boleh juga yang sampai ke bawah. Itu namanya menghinakan diri. Jadi menghinakan diri pun juga dilarang di dalam agama.
Dan ujung yang di tengah dinamakan tawadhu. Jadi tawadhu itu bukan menghinakan diri secara zahir, bukan. Bukan menghinakan dirinya secara zahir. Modelan kayak baju rabit, itulah tawadhu. Kada berjalan bertunduk, itu bukan tawadhu. Tawadhu itu mahalluhu fil qalb, anda di dalam hati kita. Dan nampak pada ucapannya, nampak pada kelakuannya, nampak pada perbuatannya. Bukan pada pakaiannya, bukan pada cara jalannya, bukan. Jadi bukan menghinakan diri, bukan. Jadi tawadhu itu bukan menghinakan diri secara zahir, maksudnya menghinakan diri secara zahir. Kalau di dalam hati kita, ya tetap kita menghinakan diri kita. Tawadhu itu adalah di tengah-tengah diri kita. Tidak ke atas sampai menjadi sombong, tidak ke bawah sampai ia menjadi hina, tetapi di tengah-tengah itulah kedudukan tawadhu. Yang terpuji adalah bersifat tawadhu tanpa menghina diri, kata beliau. Yang terpuji itu hatinya tawadhu dan tidak bersifat menghina dirinya. Fahamlah, kaulah dipaham. Hatinya tetap menghinakan diri, tapi secara zahirnya ia tidak menghinakan dirinya. Secara zahir ia tidak menghinakan dirinya. Masing-masing dari kedua ujung itu tercela. Jadi yang di atas tercela, yang di bawah tercela. Yang mulia apa? Di tengah-tengah. Ia tidak membanggakan diri sampai bersifat takabur, dan ia tidak menghinakan dirinya sampai dihinakan oleh orang lain. Tetapi ia di tengah-tengah. Jadi sifat tawadhu itu di tengah-tengah. Jadi jangan salah mendudukan sifat tawadhu. Jangan salah, kita pun juga dilarang menggugurkan harga diri kita. Sampai di dalam riwayat disebutkan utlubul hawaij bi'izzatin nafs. Tuntutlah kebutuhan hidupmu kata Rasulullah, tapi jangan sampai engkau menggugurkan harga dirimu. Jangan sampai menggugurkan harga diri. Jadi menggugurkan harga diri ini adalah suatu kehinaan. Dan ini bukan disebut sebagai tawadhu, bukan. Tawadhu itu urusan hati. Urusan hati. Perkara yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang pertengahan. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Ini paling dicintai oleh Allah. Apa pertengahan tadi? Tawadhu. Ia tidak membanggakan dirinya, dan ia pun juga tidak menghinakan diri sampai dihinakan oleh orang lain. Tidak. Ia tetap berwibawa dengan hati yang tawadhu. Ia tetap memiliki haibah, tapi hatinya tawadhu. Coba lihat akhlak ulama-ulama kita. Abah Guru Sekumbul, bagaimana akhlak beliau? Beliau orang yang sangat tawadhu, tapi wibawanya tiada hilang, pamornya tiada hilang. Itu kedudukan tawadhu. Guru Zuhdi luar biasa tawadhunya, tapi wibawanya tiada hilang. Ya Rasulullah, wibawa tiada hilang. Bahkan seandainya mereka tidak berpakaian ulama sekalipun, orang tetap memuliakannya. Orang tetap menghargainya dan menghormatinya, padahal tidak dengan pakaian ulama. Kita ini berpulang berselendang hijau sudah, berkemis, tatap orang menghinakan seorang. Niat kita beda.
Terkadang kita berpakaian seperti ulama dengan menyombongkan diri. Dengan menyombongkan diri kita. Allah. Lalu tidak tumbuh di dalam hati manusia itu simpatik kepadanya. Tidak tumbuh di dalam dirinya wibawa. Tidak tumbuh di dalam dirinya pamor. Karena zulmatul kibir, kegelapan sombong tadi menguasai hatinya. Tidak keluar nur tawadhu di dalam hatinya. Orang-orang saleh itu mereka tetap berwibawa, tapi hati mereka tawadhu. Hati mereka tawadhu. Mereka tidak menghinakan diri sampai orang menghinakan mereka, tidak. Allah. Jadi kita jangan salah memahami tawadhu itu dihinakan orang, kada. Tetap kita menjalani hidup kita bi'izzati nafs. Jangan sampai gugur harga diri kita. Jangan sampai gugur harga diri kita. Makanya sampai disebutkan at-takabburu 'alal aghniya tawadhu. Sombong kepada orang-orang kaya itu adalah tawadhu. At-takabburu 'alal aghniya at-tawadhu. Sombong kepada orang-orang yang kaya, yang sugih, itu adalah ketawadhuan. Itu adalah ketawadhuan. Tapi jangan salah memahami. Abdullah ibn al-Mubarak, beliau memahami daripada hadis Rasulullah ini seperti ini. Bukannya sombong dengan orang kaya itu merasa lebih mulia dari mereka zahiran wa batinan, bukan. Tetapi sombong kepada orang-orang yang kaya adalah tidak menampakkan meminta sesuatu kepada mereka dan merasa terkaya dari mereka. Itulah sombong kita. Tidak menampakkan hajat kepada mereka, tidak meminta sesuatu kepada mereka, sehingga ia tidak menyangka kita ini orang yang miskin. Itulah ketawadhuan. Jadi sombongnya tadi bukan merasa lebih mulia, karena bisa jadi lebih mulia orang yang kaya daripada orang yang miskin. Karena kemudian itu dipandang daripada hati seseorang, dan mengetahui isi hati seseorang itu hanya Allah. Hanya Allah. Ya Rasulullah. Ini kadang bila ada orang sugih lalu hanya maulah drama sakit. Sakit benar wah ini gawian kayak apakah ya, nasib nih. Abahnya tuh ya pina manganggur aja gawian. Bepandir nih lawan orang sugih. Jadi niatnya nih supaya minta bari lawan orang. Itu namanya tawadhu kepada orang yang kaya. Dan ini akan menjadi sebab zahaba thulutsa dinihi, hilang 2/3 agamanya. Wal'iyadu billah. Man tawadha'a li ghaniyin li ghinah dhahaba thulutsa dinihi. Barang siapa merendahkan hatinya kepada orang yang kaya karena kekayaannya, maka hilanglah 2/3 agamanya. Hilang 2/3 agamanya. Jikalau agama itu dibagi menjadi 3, 2 bahagian hilang. Dengan apa yang menghilangkan 2 bahagian ini? Tawadha'a li ghaniyyin li ghinah. Ia merendahkan hatinya kepada orang yang kaya karena kekayaannya. Ujar kita wah ini manjilat. Jadi ketika kita bertemu dengan orang kaya, maka adabnya jangan kita menampakkan meminta sesuatu kepada mereka. Jangan menampakkan hajat kepada mereka. Dan kalau bisa kita terkaya dengan mereka. Karena meminta-minta itu salah satu perkara yang menggugurkan harga diri kita.
yang meminta dah. Makanya orang bahari ada prinsip dalas ganting pinggang kada meminta lawan orang. Allah, dalas ganting pinggang berarti hendak paket. Ganting untuk orang hendak paket nih kelaparan kada meminta lawan manusia. Ya Rasulullah, itu akhlak orang-orang terdahulu. Karena meminta itu adalah perkara yang menggugurkan harga diri seseorang. Kecuali sangat terpaksa baru mereka meminta. Sangat terpaksa. Namun kada terpaksa kada pacangan meminta. Allah. Sampai di dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah, barang siapa membuka pintu meminta kepada manusia, maka Allah akan membukakan 70 pintu kefakiran kepada dirinya. Bila kita nikah 7 meminta lawan orang, Allah buka 70 pintu kefakiran. Wal'iyadu billah. Nah kemudian, maka barang siapa mendahului orang lain adalah sombong. Barang siapa mendahului orang lain adalah sombong, dan mundur darinya adalah merendahkan diri. Allah, ini yang kayak bila mendahului orang sombong, mundur pada orang merendahkan diri, salah yo ngadanya. Ini ibarat ya Bang lah, ibarat dah. Orang alim yang didatangi orang awam biasanya menjauh daripada tempat duduknya dan mendudukkan orang lain di majelisnya. Maka ia telah menghinakan dirinya. Ini nih seharusnya orang yang alim ketika datang orang awam, ia jangan berpindah duduk, jangan. Sehingga ia sama seperti orang awam. Sama seperti orang awam. Tetapi akhlaknya bukan seperti itu. Nah, Imam Nawawi melajari. Maka ia telah menghinakan dirinya sedangkan perbuatan itu tidak terpuji. Perbuatan itu sama halnya menghinakan diri. Sama halnya menghinakan diri. Modern kayak pejabat itulah melihat ada orang yang begawian di got, kada perlu turun ke got. Kada perlu turun ke got, memakai baju pejabat begitu, itu menghinakan diri. Apa mun orang wae ini menyambat apa? Yang ada unsur politik itu apa? Belusukan. Allah, yang turun sampai ke got enggak perlu. Ini bukan tawadhu, ini menghinakan diri. Bukan seperti itu cara tawadhu. Sampai cara tawadhu aja diajarkan oleh agama. Allah, amun salah tawadhu, bukan tawadhu tapi menghinakan diri, bahkan menggugurkan harga dirinya. Jadi enggak ada perlu yang bercabur ke got tuh, enggak ada perlu. Yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ialah dengan memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya. Jadi kalau memang ia adalah orang awam, maka dudukan mereka memang didudukan orang awam. Kalau mereka adalah murid, maka dudukan mereka didudukan murid. Sebagaimana hadis Rasulullah, anzilun nas manazilahum, dudukan manusia sekedar tempat-tempat mereka. Inilah yang mulia. Anzilun nas manazilahum. Maka patutlah ia bersifat tawadhu dengan cara seperti ini terhadap teman-teman sekedudukannya dan siapa yang mendekati derajatnya. Jadi memang kalau orang awam, ya kumpulannya di orang awam. Yaitu sepatutnya dah. Yang sama derajatnya, yang sama kedudukannya.
Bukan menyamakan dirinya dengan orang-orang yang lebih tinggi darinya. Bukan menyamakan dirinya. Ini orang yang tahu diri ngarannya. Anzilun nas manazilahu. Jikalau kita sebagai murid, maka dudukkan diri kita sebagai murid. Bukan menyamai guru kita, bukan. Sifat seorang guru pun juga demikian. Agar orang tidak menghinakannya, agar murid tidak melecehkannya. Ia harus punya wibawa. Seorang guru harus punya wibawa. Seorang pejabat harus punya wibawa. Tapi wibawa yang tetap dengan hati tawadhu. Jadi bukan menghinakan dirinya yang sampai menghilangkan wibawanya. Bukan. Ya Rasulullah. Jadi kada asal-asalan lah tawadhu itu kada. Jadi tawadhu itu bukan menghinakan dirinya sampai orang menghinakannya, sampai menggugurkan harga dirinya, bukan. Ada yang buruk baju kada sing tapasan 2 bulan mau digaya tawadhu nih. Biar aja orang dihina, orang menghinakan unda dasar hina pang biar. Allah gayanya. Abah guru pang bahari nang kayak itu abah guru tuh dasar kada diisi baju. Pun seorang 2 lemari baju. Anak mau tiga ya abah guru lain kisah. Abah guru tuh kan yang sampai orang kawan-kawan sidin tuh lah tutup hidung tuh bila sidin lewat, kenapa bau baju sidin mbah kada batapas, amun ditapas ada lagi bisi baju. Miskinnya beliau bahari mun kita wahini kada kau menuruti nang kayak itu. Lainan ini dasar-dasar orang yang memang kendala memang nang kayak itu kondisinya. Tahu dia baik. Sesudah beliau diberikan nikmat oleh Allah, beliau memakai pakaian-pakaian yang indah-indah. Memang kondisi, situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Jadi tawadhu itu bukan diulah-ulah, bukan diulah-ulah, ada. Jadi jangan sampai kita memahami tawadhu itu sampai menggugurkan harga diri kita, sampai orang yang menghinakan kita. Tidak. Tetapi tawadhu itu di pertengahan, letaknya di pertengahan. Dan demikian hati para arifin billah, orang yang arif billah itu, bahkan mereka tidak ada sombong pun tidak ada tawadhu. Tawadhu pun kada, sombong kada. Karena mereka merasa tidak punya wujud. Mereka merasa tidak punya sifat, tidak punya af'al. Sehingga tidak ada sifat kemuliaan di dalam dirinya. Karena merasa tawadhu itu adalah suatu kehinaan, adalah sifat tercela. Mun kita tulah merasa tawadhu itu berarti belum tawadhu. Merasa tawadhu itu belum tawadhu. Berarti ada merasa diri. Iya, kalau di dalam masalah ilmu ma'rifah itu kalau masih duduk di fana itu masih belum fana. Yang asli fana itu yang fanaul fana. Iya, fana di dalam fana. Artinya kada merasa lagi nya tawadhu. Yang tawadhu itu adalah murni sifat Allah, murni milik Allah, bukan miliknya. Jadinya kada merasa biisi sifat tawadhu. Nah, kalau orang memandang di Nur Muhammad tawadhu itu adalah Rasulullah, lain kita. Karena Sayyidul Mutawadhi'in Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin daripada orang-orang yang tawadhu adalah Rasulullah. Jadi ketika ia bersifat tawadhu, yang disyuhud di dalam batinnya, yang tawadhu ini adalah Rasulullah lainnya.
Jadi orang yang ma'rifah itu kadada merasa dirinya itu ada kisah, kadada merasa dirinya itu ada kisah, kadada kisahnya tuh, kisah tawadu kadada, kisah sombong kadada tuh bang. Yang tawadu itu hanya Rasulullah, yang sabar itu hanya Rasulullah, yang baik akhlak itu hanya Rasulullah. Jadi kadada dirinya. Ini orang yang sudah tenggelam di dalam lautan nurnya Rasulullah. Ada merasa bisi diri. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada makom seperti itu. Sempurna ma'rifah kepada Rasulullah, sempurna ma'rifahnya kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga hilang dirinya, yang ada hanya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ada hanya Rasulullah. Kadada lagi dirinya tuh kadada. Kadada kisah tadi bang. Mun masih ada kisah, berarti lainan sudah lainan arif ngarannya, kada ma'rifah ngarannya. Mun masih ada kisah, ya Allah ya Rasulullah. Nah kemudian, jadi kalau orang yang sudah ma'rifah itu kadada kisah mutaba'ah, kadada hilang mutaba'ah, yang ada hanya Rasulullah. Jadi mutaba'ah ini ketika ia di maqam bidayah, baru ada yang ngarannya mengikuti Rasulullah. Ketika sudah ia fana fi Rasulillah, hilang mutaba'ah, yang ada hanya Rasulullah. Itu tuh orang yang naik ma'rifahnya kayak itu. Kata yang duduk di mutaba'ah berumuran kada, tetapi ia hilangkan, ia fanakan dirinya di dalam nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun mutaba'ah itu berarti ada masih kita, ya kan lah. Mutaba'ah itu berarti masih ada kita, ada makmum, ada imam. Ada berarti masih makmumnya, ada yang masih diikuti itu nah ada. Tapi kalau sudah orang fana fi Rasulillah, maka hilanglah makmum, yang ada hanya imam. Ru'yatul matbu' fi kulli syai' wa 'inda kulli syai'. Yang melihat orang yang diikutinya di dalam tiap-tiap sesuatu, di dalam tiap-tiap keadaan. Yang dilihatnya hanya Rasulullah. Ia tidak melihat dirinya. Yang dipandangnya hanya Rasulullah. Ia tidak pernah memandang dirinya. Sehingga otaknya, pikirannya, hatinya dipenuhi dengan memikirkan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sampai kita ma'rifah kepada tingkat seperti itu. Allah. Karena kita tahu aja sudah yang diisi akhlak mulia itu Rasulullah. Jangankan kita, seluruh nabi, seluruh para awliya Allah, mereka mengambil daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan min al-bahri aw rashfan min ad-diyami. Wa kulluhum, seluruh mereka para anbiya, seluruh mereka para awliya Allah, min rasulillahi multamisun, mereka mengambil akhlak daripada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Ada yang mengambil satu gayung daripada samudra yang sangat luas, ada yang mengambil satu tetes daripada hujan yang sangat deras. Seluruhnya bersumber daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh akhlak yang mulia yang ada di dalam diri manusia bersumber daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Mutalaqan an zainil wujud, sumbernya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mun masih merasa unda yang tawadu berarti belum manpas, berarti belum manpas. Yang tawadu itu adalah Rasulullah. Nah kemudian adapun tawadhu'nya kepada orang awam maka lakukan dengan berdiri. Ini cara orang alim adalah tawadhu. Lawan orang awam di mana caranya? Ujar Imam Nawawi, maka lakukan dengan berdiri dan menampakkan wajah ceria di waktu berbicara. Ini dengan siapapun seperti itu kita dianjurkan. Ketika ada orang yang berbicara dengan kita, perhatikan mereka berbicara dengan kita, nampakkan wajah ceria di hadapan mereka, pandang mata mereka. Itu cara tawadhu. Cara kita tawadhu kepada orang seperti itu. Pandang mata mereka dan nampakkan wajah ceria di hadapan mereka. Jangan orang berpandir sorong mata kasih to kamari, orang berpandir di hadapan sorong mata kujuk. Itu seakan-akan kita meremehkan mereka, tidak menghargai mereka. Kalau kita ingin dihargai maka hargai orang lain. Kalau kita ingin dimuliakan, muliakan orang lain. Allah. Sampai Rasulullah itu tawadhu'nya ketika beliau dipanggil, beliau tidak pernah menoleh dengan kepalanya. Nabi itu ketika beliau dipanggil oleh orang lain, Rasul tidak pernah menoleh dengan kepalanya, tetapi Rasulullah menoleh dengan seluruh tubuhnya. Itu ketawadhuan Nabi kita Muhammad. Tawadhunya Rasulullah, nah langsung berpaling gitu. Nah, berhadap awak. Ada yang dikiam, itu tuh mun kita hulingang lawan gulu bener ya. Rasulullah bukan seperti itu. Siapapun yang memanggil beliau memenuhi panggilan dengan memalingkan seluruh tubuhnya kepada orang yang memanggilnya. Dan ini adalah akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada sifat tawadhu'nya. Sama halnya ketika Rasulullah menyebutkan sesuatu, beliau tidak menunjuk dengan jari telunjuknya. Ini pun juga salah satu sifat tawadhu'nya Rasulullah. Mun kita menunjuk lawan orang. Dan ini salah satu kesombongan atau orang dalam misalnya menunjukkan ke mana arahnya. No, situ-situ atau ada. Nabi itu menunjuk dengan seluruh jarinya. Gitu. Itu Nabi itu. Mun kita belajar akhlak Rasulullah, kemudian kita terapkan di dalam diri kita, maka yang nampak hanya Rasulullah. Ada lagi kita. Nah, Rasulullah itu bila menunjuk orang seperti ini. Sama akhlaknya ketika Nabi diberi orang minyak harum. Mun kita itulah diberi orang minyak harum, mun hendak ittiba'an bi Rasulillah, mengikuti akhlak Rasulullah. Kayak apa cara Rasulullah menerima orang memberi minyak harum? Sidin kayak ini. Kadang begini. Oh, gitu no. Itu kelihatan kibirnya. Rasulullah ketika melihat orang, ketika apa itu namanya, ada orang yang memberi beliau minyak harum, beliau membuka tangannya. Seperti ini akhlak Nabi. Kadang enggak ini kadang. Allah. Ayo sedikit demi sedikit kita belajar bagaimana akhlaknya Rasulullah. Untuk apa? Supaya kawa menghilangkan diri kita nih, supaya kawa. Jadi ketika kita memandang akhlak Rasulullah seperti itu, maka yang kita ganang di hati kita Rasulullah nang kayak ini. Apabila kebiasaan Rasulullah nang kayak ini hilang diri seorang yang ada Rasulullah, ya kan?
Yang ada Rasulullah. Ya Nabi itu nggak itulah. Pun kita bisa. Oh, lawan tangan-tangannya. Ya Allah ya Rasulullah. Jadi akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nampak sifat tawadhu'nya, nampak sifat tawadhu'nya. Cara berbicara Rasulullah, cara berjalan Rasulullah, cara bergaul Rasulullah, nampak sifat tawadhu di dalam diri beliau. Jadi wajar aja pangkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu naik dan naik terus menerus ila yaumil qiyamah. Wa rafa'na laka dzikrak. Itu Allah di dalam Al-Qur'an, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat engkau ya Muhammad, nama engkau setinggi-tingginya. Diangkat oleh Allah kedudukan Rasulullah itu setinggi-tingginya. Sampai seandainya ada orang yang melihat pangkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan putus asa. Melihat pangkat Rasulullah itu mereka akan putus asa melihat begitu tingginya pangkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi itu bila melihat pangkat Rasulullah putus asa, ada harapan unda kayak Muhammad. Itu enggak, itu tuh maksud putus asa. Ada harapan unda kau menyaingi Muhammad, ada harapan. Putus asa. Ya Allah ya Rasulullah, sangat tingginya karena memang Allah sudah menjanjikan wa rafa'na laka dzikrak. Kami tinggikan sebutan engkau ya Muhammad fid dunya wal akhirah. Mengapa beliau mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi ini? Karena ketawadhu'annya. Rasulullah lawan kekanakan, sidin memperhatikan, bepandir lawan kekanakan itu diperhatikan Nabi. Pun kita jauh sana, umpati orang tua aja. Pun kita enggak itu. Rasulullah, makanya Rasulullah kekanakan cinta lawan sidin, orang tua cinta lawan sidin, bebinian cinta lawan sidin, orang anom pemuda cinta lawan sidin. Siapapun yang dekat dengan Rasulullah, mereka mencintai kepada Rasulullah. Kenapa? Karena mereka merasa dihargai ketika dekat dengan Rasulullah. Mereka merasa diperhatikan ketika bersama Rasulullah. Sampai setiap para sahabat itu mengatakan, akulah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Mereka mengaku, akulah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Kenapa? Nah, Rasulullah selalu memperhatikan pribadi setiap para sahabatnya. Diperhatikan oleh Nabi, dihargai oleh Rasulullah. Mereka berbicara dihargai oleh Rasulullah. Allah. Pun kita kada kawa panglah mau umpati akhlak Nabi yang sempurna dah, yang sejumpilit barang kawa dah. Sejumpilit kada jomun banyak benar sejumpilit itu ada. Untung mana sudah tuh kawa mau umpati. Nah kemudian bersikap lemah lembut, bersikap lemah lembut di waktu bertanya. Ini akhlak seorang ulama kepada orang awam. Ia harus bersikap lemah lembut ketika bertanya, menghadiri undangannya dan berusaha memenuhi hajatnya. Perumpamaan yang demikian itu adalah, janganlah ia menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, tetapi lebih mengkhawatirkan diri daripadanya sehingga orang lain tidak meremehkannya. Jadi tawadhu itu tidak menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Jadi secara batin hatinya menghinakan diri. Menghinakan diri lebih daripada ialah yang paling hina di waktu itu, ialah yang paling hina. Ini di batinnya, di batinnya. Tetapi, nah ini tetapinya inilah.
lebih mengkhawatirkan diri daripadanya sehingga orang lain tidak meremehkannya. Jadi orang yang tawadhu, mereka tidak melakukan sesuatu yang sampai orang lain meremehkannya, tidak. Yang sampai orang lain itu menghinakannya, tidak. Itu bukan akhlak orang yang tawadhu. Jadi itu tuh kesimpulannya dah. Jadi orang yang tawadhu itu bukan sampai orang menghinakannya, bukan. Ia tetap memiliki wibawa, ia tetap memiliki pamor, tetapi hatinya tetap menghinakan diri melebihi daripada orang lain. Artinya ia kada pernah merasa lebih mulia daripada orang lain. Allah. Jadi orang yang tawadhu itu orang yang berwibawa, orang yang bersahaja, orang yang menghargai orang lain, orang yang menghormati ketika ada orang yang berbicara dengannya. Itulah tawadhu. Jangan menganggap tawadhu itu nangkaya merendahkan diri kan. Nah, ini yang perlu kita pahami. Maka insya Allah dengan sifat tawadhu ini pangkatnya akan semakin tinggi di sisi Allah. Man tawadha'a rafa'ahu Allah. Barang siapa tawadhu maka Allah akan angkat derajatnya. Al-madadu lil munkhafidhi. Itu kata ulama sufi. Al-madadu lil munkhafidhi. Keberkahan, pertolongan, madad dari Allah itu hanya diberikan kepada orang yang merendahkan dirinya. Lil munkhafidhi. Orang yang rendah hatinya, ia tidak pernah merasa lebih mulia daripada orang lain. Kalau Imam Ghazali mengajarkan kepada kita untuk mentawadhukan hati kita, maka pandanglah daripada awal kejadian kita. Awaluka nutfatun madhirah wa akhiruka jifatun qadhirah wa anta bainahuma hamalatal 'adhirah. Itu perkataan Imam Ghazali. Kata beliau, pandanglah asal diri engkau adalah setetes air mani yang hina, air mani yang hina. Nutfatun madhirah, engkau berasal daripada air mani yang hina. Jadi dari ujung kepala sampai ujung batis nih, ini asalnya banyu mani wara. Allah. Jika dinampakkan Allah nih banyu mani ini di awak kita sampai nang gedianan kita. Bila ada orang menjampai pina likat tangan asal banyu mani. Nutfatun madhirah wa akhiruka jifatun qadhirah, dan akhir engkau adalah bangkai yang busuk. Awal engkau setetes daripada air mani yang hina, dan ketika engkau meninggal mati maka engkau menjadi bangkai yang busuk. Jifatun qadhirah, bangkai yang busuk. 2 hari kada ditanam tumbur kampung, bau keluar. 2 hari yang ada ditanam. Wa anta bainahuma hamalatul 'adhirah, dan engkau, kata Imam Ghazali, di antara keduanya, di antara engkau terlahir ke dunia dan sampai engkau meninggal dunia, maka selama itu engkau membawa kotoran. Hamalatul 'adhirah, engkau membawa tahi ke situ kamari. Sampai ulama mengatakan, apakah tidak cukup bagi engkau untuk menghinakan diri engkau setiap hari engkau membasuh kotoran engkau dengan tangan engkau? Hari-hari kita ini bahera bakami, ya kan? Adakah yang sehari semalaman kada bahera kada bakami? Belum gue mun bahera bisa sampai 2 hari ya atau 3 harian, tapi mun bakami pasti ada. Ya kalau lah. Apakah tidak cukup engkau menghinakan diri engkau setiap hari, kata ulama, tangan engkau dikotori dengan membasuh kotoran engkau. Artinya di pintangan situ aja kita hina, bebasuh behera tuh gitu tuh hina kelihatannya.
Ini sampai kawan ulun tuh baharibian sampai berpikir ini. Kira-kira pol menurut ikam, ini kawan ulun di pondokan bahari. Artis tuh behera lajar. Kan lah. Hanya berpikir, dikiranya orang yang pina bengkeng muha tuh kada sing heraan. Sampai berpikir nang itu, ya Allah, ulun lucut pian tertawa. Jangankan artis Fir'aun kan behera, lagi artis. Dikiranya artis tuh kada sing heraan, bah kelihatan pina muha bengkeng, bah mun dibayangkan behera rasa rusak mana muha. Ya Allah ya Rasul, ada aja bisa kawanan. Mudahan Allah hiasi zahir batin kita dengan sifat tawadhu. Mudahan Allah hiasi zahir batin kita dengan akhlak mulia sebagaimana akhlak Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisirril Fatihah. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أمر معاف من رضا من تحلل الدنيا آخرة.